Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bila Yesus Ibadah minggu dan pelayanan sakramen perjamuan di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ibadah permulaan masa bulan keluarga saat ini dilaksanakan dalam terang tema Keluarga Bagai Kebun Anggur. Bacaan Alkitab dibacakan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kita diajak untuk merenungkan kembali keberadaan kita sebagai keluarga, baik keluarga secara fisik dalam hubungan pernikahan dan galur darah, juga keluarga secara iman dalam hubungan kasih antara sesama anak Tuhan. Sudahkah keluarga kita menjadi kebun anggur yang berkenan kepada Sang Pemilik? Mari meneduhkan hati dalam kesadaran akan panggilan untuk saling mengasihi. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Umat Tuhan, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami Engkau undang dan Engkau izinkan untuk beribadah di rumah, menyatakan sembah bakti dan syukur kami melalui sebuah ibadah hari Minggu. Bahkan kami semakin bersuka cita karena di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan berkenan menunjukkan pemeliharaan atas iman kami melalui sakramen perjamuan. Maka sebelum kami bersama-sama bersuka cita menerima tubuh dan darah Kristus melalui perlambang roti dan anggur, izinkan kami untuk menerima sapaan sabdamu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, hati kami terbuka untuk mengerti maksud hati Tuhan dan kami wujudkan dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan kepada kita demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya.
Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Tandur pari jeboduk kule malah suka teki. Bapak Ibu, saya yakin panjenengan hafal dengan lagu ini. Sebuah lagu berjudul Suketeki yang banyak dinyanyikan oleh para penyanyi di negeri ini, di cover oleh banyak musisi di negeri ini, salah satunya oleh Lord Didi Kempot. Bagian akhir dari refren lagu ini memang menjadi konklusi atau hasil akhir dari rangkaian proses yang sudah dijalani oleh orang yang diceritakan melalui lagu ini. Berbagai usaha sudah dilakukan oleh orang ini, orang yang diceritakan menyanyikan lagu ini, untuk memperbaiki situasi hubungan antara dia dengan orang lain yang juga ada di dalam penceritaan itu. Bahkan sampai mengorbankan dirinya, mengaku salah, mengalah, memperjuangkan dan sebagainya, tetapi ternyata hasilnya mengecewakan. Apa sebabnya? Nah, saudara-saudara, ketika kita memperhatikan keseluruhan isi lagu ini, yang menyebabkan proses ini gagal di akhir, itu ternyata karena hanya ada satu pihak saja yang berusaha untuk mendatangkan kebaikan. Hanya satu pihak yang mengusahakan adanya perbaikan-perbaikan di antara hubungan itu, sedangkan pihak yang lain yang diceritakan dalam lagu ini ternyata memilih untuk stagnan. Salah orang ngaku salah, itu kan berarti stagnan. Dia diam berada pada posisi saya merasa benar kok, saya tidak perlu berubah kok, saya tidak perlu menjadi lebih baik kok. Sedangkan pihak yang satunya berusaha sedemikian rupa untuk mengelola hubungan itu jadi baik. Maka kemudian konklusinya adalah sing ditandur pari jebul tukule malah suketeki. Berusaha mendatangkan kebaikan tetapi hasilnya menjadi tidak baik. Kenapa? Karena hanya ada satu pihak saja yang berjuang, sedangkan satu pihak yang lainnya diam saja. Maka berdasarkan lagu ini kemudian ada kesadaran bahwa ternyata dibutuhkan keseluruhan aksi dari semua pihak. Dibutuhkan keterlibatan dari semua yang ada dalam proses itu untuk dapat menghasilkan kebaikan yang dirasakan bersama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini mengisahkan bagian teguran Yesaya kepada bangsa Israel yang sudah terpecah menjadi dua. Bangsa Israel, atau di dalam bacaan kita tadi sudah menjurus kepada kehidupan bangsa Yehuda, itu ternyata hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, sehingga mereka berada dalam ancaman pembuangan, yang itu diartikan sebagai hukuman Tuhan. Yesaya menggambarkan situasi ini sebagai sebuah ketidakseimbangan antara apa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan respon yang muncul dalam kehidupan orang Yehuda. Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang melakukan banyak hal, mengusahakan kebaikan, mendatangkan sesuatu yang indah bagi bangsa itu. Digambarkan sebagai pribadi yang bekerja keras, mulai dari awal menyiapkan tanahnya, mencangkul, membuang batu, menanami, mendirikan menara jaga, menggali lubang, dengan harapan supaya nantinya kebun anggur ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi apa yang muncul? Ternyata buah anggurnya tetap tidak baik. Buah anggurnya tetap asam. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik itu tidak direspon dengan baik oleh buah anggurnya. Bahkan kemudian oleh Yesaya digambarkan sebagai munculnya justru kelaliman dan keonaran,
munculnya tanggapan-tanggapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang disayangkan oleh Yesaya. Bagaimana ketidakseimbangan ini kemudian ternyata mendatangkan ketidakbaikan bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, mengawali bulan keluarga di tahun 2020 ini, kita diajak berefleksi tentang proses bersama yang kita jalani, baik sebagai keluarga, dalam artian ikatan pernikahan, ikatan darah antara ayah, ibu, anak dengan saudara-saudara yang lain, maupun juga keluarga karena iman di dalam hidup bergereja. Kita mesti berefleksi bahwa ternyata Tuhan sudah berkarya mendatangkan kebaikan yang begitu banyak kepada kita. Tuhan sudah mendatangkan begitu banyak hal-hal baik kepada kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Apakah iya Tuhan yang sudah terus-menerus berkarya mendatangkan kebaikan itu mendapatkan tanggapan yang baik juga dari kita, dengan kesediaan kita untuk juga bergerak bersama-sama dengan Allah, kesediaan kita untuk kemudian mengubah kehidupan kita menjadi seturut dengan kehendak Tuhan? Adakah usaha dari kita untuk kemudian menjadikan hidup berkeluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di gereja, itu menjadi sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengerahkan seluruh kerja keras kita, kehidupan kita, untuk menjadi sepadan dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Karya kebaikan Tuhan itu sebenarnya mengundang kita juga untuk kemudian hidup selaras dengan kebaikan Tuhan itu. Perjamuan yang akan kita terima hari ini bukan hanya menjadi wujud perayaan kita atas kebaikan Tuhan, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah refleksi akan undangan Tuhan yang harus kita tanggapi, yang harus kita respon dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita kemudian tetap seimbang, berseimbangan, seimbang dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Maka saudara-saudara, mari kita maknai sakramen yang sudah tersedia di hadapan kita, di rumah kita masing-masing ini, sebagai undangan Tuhan untuk kita hidup bersepadanan, hidup seimbang, hidup selaras dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari berefleksi dan merespon secara tepat agar kebaikan yang Tuhan tanam, yang Ia usahakan atas hidup kita, menghasilkan buah-buah yang manis di dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang menghayati keluarga sebagai kebun anggur milik Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu menghaturkan syukur, karena di dalam pembukaan bulan keluarga tahun 2020 ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah kebun anggur milik Tuhan. Tuhan sudah mendatangkan dan mengusahakan begitu banyak hal baik bagi kami, selaku pribadi, selaku keluarga, selaku umat Tuhan. Tetapi harus kami akui dan kami harus jujur bahwa seringkali kehidupan kami tidak seimbang
dengan kebaikan-kebaikan yang telah Engkau curahkan bagi kami. Maka tolonglah kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di bulan keluarga ini kami dimampukan untuk merefleksikan kembali kebaikan Tuhan yang sudah mencurahkan begitu banyak hal baik bagi kami, sehingga kehidupan kami mencerminkan kebaikan Tuhan itu, dan setiap karya layan yang kami kerjakan mewujudkan kebaikan-Mu yang juga menyapa semakin banyak orang. Maka mampukan kami untuk membagikan kebaikan Tuhan melalui sapaan kami kepada mereka yang sedang sakit, bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk lepas dari himpitan kehidupan, maupun saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan dosa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk menghadirkan penghiburan, menghadirkan pemulihan, menghadirkan penguatan, menghadirkan kelepasan, sehingga melalui kami keluarga besar yang kami hidupi, baik secara galur darah maupun karena iman, dapat bertumbuh menuju kepada apa yang Kau kehendaki, menghasilkan buah-buah yang manis yang pada akhirnya berkenan kepada Tuhan. Mampukan juga kami sebagai gereja untuk menghidupi panggilan kami bersama-sama, sehingga gereja-Mu di sini juga menjadi kebun anggur yang berkenan kepada Tuhan, yang menghasilkan buah-buah yang manis yang dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Mampukanlah setiap warga gereja bersama-sama dengan majelis gereja, pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja serta para pengurus blok untuk mewujudkan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan yang menyapa sesama. Demikian juga mampukan kami untuk menghidupi panggilan kami di dalam hidup bernegara, bermasyarakat, sehingga keberadaan kami berfaedah, mendatangkan kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh semakin banyak orang. Terkhusus mampukan kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang saat ini masih terus berjuang di dalam proses melawan pandemi corona. Melalui sikap hidup kami yang taat protokol kesehatan, melalui sikap hidup kami yang mau menjaga kebersihan, menjaga diri, supaya tidak semakin banyak orang yang tertular virus corona. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi panggilan kami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami sepadan dengan buah-buah kebaikan yang telah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan merayakan sakramen perjamuan. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita akan misteri sakramen perjamuan ini. Maka mari kita bersama-sama masuk di dalam keteduhan untuk mempersiapkan hati menerima sakramen perjamuan. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini, kami mengingat kematian dan kebangkitannya, serta menyambut kehadirannya dalam wujud roti dan anggur. Bersama orang-orang percaya kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Maha Kuasa,
Umat Tuhan, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus berkenan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini. Amin. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Melalui sakramen perjamuan ini, kami mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketika kami mengambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, Roh Kudus menolong kami sehingga kami dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan kita? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Kita masuk di dalam keheningan. Dikuduskanlah nama
Saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi keselamatan dunia. Maka mari sejenak kita mengenang Tuhan Yesus Kristus yang saat ini ada di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa terpelihara dalam rahmat kasih-Nya. Amin. Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang terimalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus ini dengan penuh ucapan syukur. Umat Tuhan, dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi keselamatan dunia, makanlah. Umat Tuhan, anggur yang dituangkan ke dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi keselamatan dunia. Maka sekarang terimalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah. Umat Tuhan, setelah tubuh dan jiwa kita disegarkan melalui roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh serta darah Kristus, mari bersama mengarahkan hati untuk bersyukur kepada Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita masuk di dalam persembahan. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur sakramen perjamuan. Ayatnya diambil dari Mazmur 86 ayat 12 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami, melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami hanturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan namamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari menutup rangkaian ibadah ini di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk perkenan Tuhan yang menuntun ibadah dari awal sampai akhir. Bahkan Engkau menganugerahi kami dengan sakramen perjamuan yang memelihara iman kami untuk melanjutkan hidup sebagai keluarga sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sertai kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus kiranya senantiasa memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama berdiri. Umat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan hidup dengan damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.